Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Rizky Ramadan sebagai mahasiswa dari Universitas Widyatama Bandung, jurusan Teknik Industri. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkyan VNPD. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat yang berjudul tentang Peran Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Teknik di Lingkungan Industri. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai untuk menjelajahi topik yang menarik ini bersama-sama. Dalam menjelaskan topik kali ini, saya akan membagi dalam 4 penjelasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Mari kita lanjut. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Selain itu juga berfungsi menjadi sarana penyatuan suku-suku dan komunikasi antar masyarakat. Bahasa Indonesia berkembang pesat dengan pengaruh dari berbagai bahasa lokal dan asing, yang menjadikannya bahasa yang kaya akan ragam logatnya. Pertumbuhan kosakata bahasa Indonesia sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat peran krusialnya dalam dunia akademik dan teknologi. Maka dari itu, penting untuk kita memahami tata cara dalam pengucapannya mencapai komunikasi yang efektif. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia kerja juga sangatlah penting. Contohnya di sektor industri dibutuhkan penggunaannya dalam komunikasi secara teknis yang baik dalam menjaga produksi agar sesuai rencana dan tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Selain itu, penggunaan kebahasaan yang baik dapat menarik investor dalam bisnis industri untuk mencapai kesuksesan. Investor memberikan modal tambahan dan memperluas jaringan bisnis. Promosi juga penting karena memperkenalkan potensi bisnis kepada pelanggan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam kedua kegiatan tersebut sangat penting untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dalam mendukung pencapaian kesuksesan perusahaan. Berikut metode penelitian yang saya gunakan adalah literatur dan studi kasus. Metode penelitian yang saya akan jelaskan pertama ini metode penelitian literatur, yaitu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Peneliti dapat mengkaji beberapa teori yang terkait dengan masalah untuk membuat penjelasan teoritik, empirik, tentang faktor, indikator, variabel, dan dasar penelitian yang tercermin dalam masalah yang ingin diselesaikan. Data juga dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber lainnya dalam penelitian ini. Peneliti sering menggunakan metode ini untuk menemukan persoalan dan menemukan landasan teori untuk topik yang mereka angkat. Kemudian, metode studi kasus. Sumber dari data studi kasus yang akan dibuat merupakan contoh dalam penggunaan kalimat yang memiliki makna lain, yang menyebabkan salah dalam mengartikannya. Mari kita bahas. Mari kita lihat contoh studi kasus yang pertama, yaitu dalam kalimat tolong selesaikan konsep proyek secepat mungkin, memiliki arti kata yang tidak jelas karena tidak memberikan batas waktu dengan jelas. Dengan mengubahnya menjadi, mohon untuk selesaikan proyek ini dengan waktu pengerjaan maksimal selama 5 hari. Pernyataan tersebut menjadi lebih terarah dalam penafsirannya. Dalam contoh studi kasus kedua, adanya kalimat kurangkan biaya produksi dianggap samar karena kalimat tersebut tidak jelas dalam mengindikasi apakah kualitas dibiarkan menurun atau faktor dari indikator lainnya yang akan diubah. Dengan mengubah kalimat menjadi, temukan solusi dalam mengurangi biaya produksi tanpa menurunkan kualitas produksi. Instruksi tersebut menjadi spesifik terhadap indikator mana yang akan diutamakan dalam penurunan aspek tersebut. Dalam studi kasus ketiga, terdapat kalimat tawari investor. Ini tidak menunjukkan spesifik hal apa yang akan ditawarkan dan seakan bebas dalam metode penawaran tersebut. Dengan memperbaiki kalimat menjadi tawarkan produk barang A kepada investor dengan baik agar menarik kepercayaan mereka. Kalimat tersebut menjadi lebih rinci dan menyorot pentingnya menawarkan produk A dengan baik agar menarik kepercayaan investor. Mari kita lanjut ke dalam poin hasil dan pembahasan. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia menjadi sarana utama bagi para profesional industri untuk bertukar informasi, mengkomunikasikan instruksi, dan menyampaikan konsep-konsep teknis. Dalam komunikasi teknik, tantangan seperti perbedaan budaya dapat mempengaruhi hasilnya.
Penting untuk memahami norma budaya yang berlaku dan memiliki solusi cadangan saat berkomunikasi online untuk memastikan kelancaran komunikasi. Memberikan penjelasan yang rinci dan mengklarifikasi pesan yang tidak jelas dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Komunikasi cepat, jujur, dan transparan diperlukan dalam situasi genting untuk membangun kepercayaan dan mengelola dampak secara efektif. Untuk menghindari komunikasi yang salah dalam bisnis teknik, berikan informasi dengan jelas, gunakan bahasa sederhana dan singkat sesuai dengan visi organisasi, dan pilih metode komunikasi yang tepat secara pertemuan langsung atau melalui daring. Dan kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah bahasa Indonesia memiliki peran utama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerja. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan yang baik dan benar sering menyebabkan salah persepsi antar karyawan. Penggunaan campuran kata non-formal dan formal dapat mengurangi efektivitas komunikasi, yang bisa berdampak pada penurunan kualitas produksi. Komunikasi yang baik mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam komunikasi teknik sangatlah penting untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan menciptakan kelancaran produksi serta hubungan profesional di lingkungan industri. Sekian presentasi ilmiah yang telah saya sampaikan tentang peran bahasa Indonesia dalam komunikasi teknik di lingkungan industri. Mohon maaf bila ada salah kata dan pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.